Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kembali konten video ini sebagai penyempurnaan video slide sekitar 3 minggu yang lalu agar benar-benar dapat dinikmati tayangannya lebih sempurna tentang sejarah Nusantara yang terlupakan untuk Indonesia. Bangsa ini harus tahu, terutama masyarakat di seluruh Pulau Jawa agar tahu bahwa tokoh Nusantaranya itu diprogram dari Sumatera, yang telah 700 tahun lebih dahulu mayoritas Islam dan telah banyak berdiri kerajaan Islam. 700 tahun dari abad 14 Masehi atau sudah 1400 tahun yang silam dari tahun 2024 ini. Sementara di Jawa abad 14 Masehi atau 700 tahun yang silam masih mayoritas Hindu dan Buddha. Pada abad ini, merupakan kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha yang mengema di seluruh Pulau Jawa. Termasuk Jawa Barat di puncak kejayaannya yakni dari kerajaan Hindu Dewa Warman di Salakan Negara hingga masa Prabu Siliwangi abad 14 Masehi. Dalam VT ini saya akan memberikan informasi suku Melayu tertua yang masih saja diklaim oleh penulis asal Jawa Barat, yang tidak memiliki aksen atau dialek bahasa huruf akhiran dan bunyi huruf itu dapat dimengerti dalam kata kemana, di mana huruf nya itu asli bahasa Lahat, Mulak Ulu, Pagar Alam, Semendo, hingga Padang Guci, dan memberikan informasi asal-usul bahasa Indonesia dan aksara huruf Arab Melayu yang kemudian jadi aksara Arab Jawa dan Arab Sunda dalam bentuk kitab kuning. Hal ini dirasa penting mengingat adanya klaim dari Malaysia. Padahal Malaysia itu bahasanya berasal dari Palembang Hulu, Sumatera, sejak zaman Milai Ibrahim, Dewi Ketura, yang mereka sebut Melayu Uluan, karena bahasa dan tulisan yang digunakan adalah aksara, surat Ulu, atau Arab Melayu dari Palembang Hulu, yang hilang dari perhatian publik karena kurang adanya penulis lokal untuk mengungkapkannya kembali. Dan untuk diketahui oleh kita semua Nusantara ini bahwa tokoh Islamisasi agama Mia Ibrahim menjadi agama Nabi Muhammad SAW di seluruh semenanjung Sumatera, Malaysia hingga Afrika Selatan adalah Raja Sigintar Alam, yakni pertengahan abad ke-7 Masehi bersama para sahabat Nabi hingga era Tabi'in dan Tebute Tabi'in. Itulah beliau, Bapak Nusantara I keturunan terah Raja Iskandar Zulkarnain dari Babilonia Irak. Raja Islam pertama di Nusantara itu Raja Sigintar Alam. Ketahuilah saudaraku semuanya, sejatinya sejarah Nusantara adalah dimulai abad ke-7 Masehi dan abad ke-14. Dari abad ke-7 Masehi hingga abad 14 Masehi, Islam sudah mayoritas di semenanjung Sumatera, hingga Selat Malaka serta Thailand sekitarnya bahkan sampai ke Afrika Selatan sejak kerajaan Islam di Palembang berdiri dengan rajanya bernama Sigintar Alam Terah Iskandar Zulkarnain di zaman para syahab Rasulullah. Sementara meski Aceh jalur masuk kafilah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baru berdiri kerajaan Islam di Lamhuri di abad 9 Masehi. Karena Aceh memang wilayah kerajaan Sriwijaya, karenanya tujuan utama kafilah mengajak raja dan rakyatnya untuk berislam. Sejatinya Sumatera tempat para aulia sebelum syariat Islam Nabi Muhammad SAW masuk, karena agama Islam dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Rentang waktu dari abad 7 Masehi hingga abad 14 Masehi inilah yang disebut Nusantara I. Diawali oleh datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dan anaknya bernama Syekh Abdullah Al-Arif, menantu Syekh Abdul Qadir Jailani di Yaman dan menantu Ratu Misyang Sakti kerajaan Islam terah keturunan Raja Sigintar Alam. Dari Sigintar Alam dari Sangsa Purba dari terah Raja Iskandar Zulkarnain. Karena otoritas terah kerajaan itu, Syekh Abdullah Al-Arif jadi putra mahkota dan mendirikan kerajaan Islam abad 14 Masehi ini dengan nama kerajaannya Simidu Tinggi di kawasan Bukit Barisan Tumutan 7. Bukit itu mengeluarkan 7 mata air sungai dan salah satu sungai itu berwarna 9 warna. Lalu 7 mata air sungai yang keluar dari Bukit Tumutan 7 itu mengalir ke 2 sungai besar sehingga menjadi 9 sungai yang disebut Batang Hari 9. Maka kerajaan ini juga disebut Kerajaan Islam Batang Hari 9. Dari sinilah dirancang untuk berdakwah ke seluruh Pulau Jawa dengan istilah tekad dakwah mereka yang disebut 7 ganti 9 gilir, yaitu program Islamisasi seluruh Pulau Jawa. 2 mata air besar itu diimplementasikan kepada 2 jagat. 1 Jawa kecil yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Nusantara II. 2 Jawa Al-Kibri yaitu seluruh Sumatera hingga Selat Malaka dan Afrika. Wilayah inilah yang disebut Melayu Tua asal-usul kerajaan Islam Melayu. Yang selanjutnya diklasifikasi secara historis adalah Nusantara I. Kemudian kerajaan Semendo Tinggi turun Bukit Barisan ke kawasan Gunung Dempo seputaran, dengan sebutan Basma Lebar, sehingga kerajaan Islam Abdullah Al-Arif disebut Kerajaan Semendo Tinggi Basma Lebar, dengan menggunakan undang-undang Kitab Selimbur Cahaya. Kala itu di awal abad 14 Masehi, beliau menugaskan ayahnya untuk memperkenalkan mazhab Imam Syafi'i dari bahaya Wahabi, Syiah dan Mu'tazilah. Tugas ayahnya sangat ringan karena sudah mayoritas Islam sejak 700 tahun yang silam dan telah berdiri banyak kerajaan Islam di semenanjung Sumatera. Kemudian Raja Abdullah Al-Arif itu menugaskan 3 ulama satu keluarga, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, ayah, Syekh Mahdum Ibrahim, anak, dan Syekh Rahmat, cucu,
Berdakwah ke Jawa Timur, awalnya masyarakat Jawa Timur menyebutnya Sunan Malaya karena berasal dari Melayu Palembang Hulu. Kemudian masyarakat di luar Kediri menyebutnya Sunan Ampel dan ayahnya disebut Sunan Bonang karena menetap di Bonang. Dari tugas Syekh Maulana Malik Ibrahim anak dan cucunya inilah disebut Nusantara II dalam tugasnya mengislamkan seluruh Jawa Timur melaksanakan resolusi Nahdlatul Aulia yang disebut 7 ganti 9 gilir. Kemudian dalam kurun waktu atau pertengahan atau ujung abad 14 Masehi itu, Raja Abdullah Al-Arif mengajak Raden Fatahillah untuk berdakwah ke Jawa Tengah, wilayah ayahnya Brawijaya kelima dari kerajaan Wangsa Shailendra yang berasal dari Gunung Fatah dekat Laut Manak Bengkulu, kawasan hutan atau rimba Candi Saat, dengan nama rajanya Mahendra, yang beragama Hindu seperti Dewa Warman di Gunung Salak dengan nama kerajaannya Salakanegara dari Gunung Salak. Raden Fatahillah berkedudukan di Lebak Banten dengan nama Sultan Hasanuddin. Dalam masa kekuasaan serta dakwah Raja Raden Fatah inilah, Syarif Hidayatullah, anak, dan Syarifah Mudaim, ibu, dari Mekah, pulang ke Jawa Barat lewat pelabuhan Selat Malaka. Langsung Raden Fatah menobatkan Syarif Hidayatullah jadi raja di Cirebon, wilayah kakeknya Prabu Siliwangi yang masih mayoritas beragama Hindu. Inilah yang disebut Nusantara II yakni seluruh pulau Jawa untuk menuju kejayaan terakhir 7 abad kemudian yakni zaman kita ini, abad 21 Masehi, di mana terjadinya puncak dan akhir pengaruh kaum Wahabi di seluruh pulau Jawa dan kaum Ba'alawi yang telah terbongkar sangat rasisme dan memonopoli sejarah Nusantara. Sementara itu, paman Raden Fatah yakni Aryo Dillah atau Aryo Abdillah atau Raden Fatah atau Hasanuddin menjadi raja di Banten yakni Sultan Hasanuddin. Syarif Hidayatullah ke Palembang mendirikan Kesultanan Kerajaan Palembang Darussalam dengan rajanya Sultan Badaruddin. Syekh Makdum Ibrahim berangkat untuk bersuluk dan napak tilas kembali ke Goa Bukit Candi di Kerajaan Semendo Tinggi untuk melakukan suluk sambil melepaskan penat telah berdakwah di Pulau Jawa. Disinilah beliau disebut Tuan Kemas Ali Bonang di Tumutan 7 karena petilasan suluknya di Goa Bukit Candi yang hingga saat ini masih sering dikunjungi masyarakat luas, yang sejarahnya pula di masa silam sebelum Nabi Nuh ke sini, bahwa di tempat itu adalah tempat persinggahan Nabi Idris alaihi salam. Telah melakukan napak tilas dalam rangka menelusuri asal-usul Nabi Adam diturunkan, beliau dikenal oleh para orang tua berpengetahuan khusus, di wilayah ini dikenal dengan sebutan Raden Sepapal. Adapun Nusantara NKRI dipelopori oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta seluruh pahlawan baik dari Nusantara I maupun Nusantara II demi untuk mewujudkan NKRI seluruh kerajaan melepaskan tahta kerajaan termasuk kerajaan Semendo Tinggi Basma Leba. Mereka bertekad bulat untuk menjadi negara yang maha luas dengan sistem presidensil yang disebut NKRI yang berlambangkan Garuda dengan isi 5 butir falsafah yakni falsafah Pancasila yang membawa ruhnya Islam rahmatan lil alamin yang dapat mengayomi perbedaan ras, suku, bangsa dan agama dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Demikian itu sejarah Nusantara ini adanya, masyarakat di seluruh Pulau Jawa harus tahu bahwa tokoh Nusantara II itu dari Sumatera dengan program Islamisasi 7 ganti 9 gilir. Yang dilaksanakan penuh oleh 9 wali mengislamkan seluruh masyarakat Jawa melalui Nahdlatul Aulia ini. Itulah yang dimaksud Nusantara II, di mana akhirnya wujud Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa, dan itu buah hasil program Nahdlatul Aulia 7 ganti 9 gilir dari Sumatera. Untuk diketahui Syekh Abdullah Al-Arif itu sewaktu berada di Keraton Jogja, beliau bernama Syekh Sutabaris dan pada waktu beliau di Keraton Cirebon beliau bernama Syekh Nurdin, itulah rajanya Wali Songo, yaitu Syekh Sutabaris atau Samsu Tabris atau Atung Bungsu Said di Sumatera sebelum terjun ke Pulau Jawa untuk menyempurnakan berdirinya kerajaan Islam di seluruh Pulau Jawa. Untuk diketahui bahwa di Sumatera, terutama wilayah kawasan Bukit Barisan membentang hingga Gunung Fatah dan Gunung Dempo, Syekh Abdullah Al-Arif itu disebut Puyang Atung Bungsu, yang namanya dijadikan nama bandara di wilayah Basma Pagar Alam saat ini. Dari fakta sejarah inilah sebagai jiwa dan semangat pemersatu ulama sufi melahirkan semangat juang yang sangat luar biasa untuk merdeka dari penjajah Belanda serta terbentuk jiwa nasionalis dan agamis mayoritas rakyat seluruh Nusantara melebur dari kerajaan kerahaan menjadi NKRI. Sejarah ini sudah terlupakan untuk itu perlu diingatkan kembali secara publik ke seluruh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat dan kiranya dapat di-share ke teman-teman agar kita semua tahu sejarah yang telah hilang sejak 700 tahun yang silam oleh masyarakat di Pulau Jawa. Yang mereka tahu bahwa Islam itu cuma dari Aceh dari pedagang ulama Gujarat, terkesan bahwa Islamisasi itu dikembangkan dengan sambilan saja. Aceh adalah bagian kerajaan Sriwijaya dan sebagai pintu masuk jalur laut Selat Malaka, pastinya tujuan utama kafilah Abdullah Ibnu Mas'ud menemui petinggi Sriwijaya terlebih dahulu karena datang sebagai tamu harus bersifat resmi ke setiap negara bagi delegasi utusan Nabi tidak mungkin melupakan akhlak mulianya, agar tidak terjadi peperangan. Dan ketahuilah bahwa Aceh di Lamhuri Baru di abad ke-9 Masehi menjadi kerajaan setelah kerajaan Islam Jabat Jambi di abad 8 Masehi. Selama ini dikonsumsi bahwa agama Islam itu dibawa oleh ulama Gujarat melalui perdagangan, informasi itu tidak benar.
Karena yang dibawa adalah mazhab Imam Syafi'i sementara di Gujarat Islamabad bermazhab Imam Hanafi di era 7 ganti 9 gilir. Apalagi di Palembang Uluan atau Melayu Ulu kata orang Malaysia mengatakan Sumatera adalah dari Mia Ibrahim dan Dewi Ketura. Aslinya Islam itu diprogram langsung oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau di usia 55 tahun di tahun ketiga Hijriah. Mengutus kafilah khusus yaitu kafilah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang sangat diamanahkan Nabi dan sangat diprioritaskan Nabi Muhammad SAW melebihi delegasi lainnya dalam mendakwakan Islam Z. Termasuk personilnya adalah sahabat-sahabat terbaik beliau di antaranya Salman Farisi dan Ukasoh. Bayangkan coba, itu karena asal-usul Nabi Adam, di mana seluruh Nabi melakukan napak tilas ke jagat ini, karena jagat ini asal Nabi Adam diturunkan. 100 tahun kemudian setelah melakukan perjalanan dalam kesendiriannya, baru menemukan Siti Hawa. Semoga semuanya paham atas sejarah Nusantara 1 dan Nusantara 2, Indonesia Raya yang kita cintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. By penulis, Aladin Cakra Langit.